Militer Korea Utara ingin bantu Rusia perang melawan Ukraina. Korea Utara dikabarkan telah bersiap memobilisasi pasukannya untuk membantu Rusia pada konflik di Ukraina. Hal itu diungkapkan oleh sumber dari Provinsi Pyongan Utara Minggu kemarin. Sumber tersebut mengungkapkan bahwa otoritas Korea Utara harus menunggu hingga 2 hari untuk memberitahu seluruh negara mengenai serangan Rusia ke Ukraina, yaitu pada hari Sabtu. Sebelumnya, hanya anggota penting dari partai berkuasa, Partai Buruh Korea, yang diberitahu pada rapat pribadi, kemudian disebarkan ke seluruh negara. Kemarin, setiap komite partai regional di provinsi telah memberitahu semua anggota partai bahwa sekuat-kuat kita, Rusia sedang berperang, ujar sumber itu kepada RFA seperti dikutip dari VOA. Hubungan internasional dengan Rusia sedang tegang selama perang, sehingga komite partai regional menuntut agar semua orang siap mobilisasi setiap saat. Uni Soviet membantu berdirinya Korea Utara pada 1948 setelah menduduki bagian utara dari semenanjung Korea menyusul kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Uni Soviet menempatkan Kim Il-sung, kakek dari pemimpin Korea Utara saat ini, Kim Jong-un, sebagai kepala negara. Rusia sendiri pada tahun 2000 di bawah Vladimir Putin kembali mempererat hubungan dengan Pyongyang yang sempat terputus setelah kejatuhan Uni Soviet. Meski terlambat, anggota partai tidak kaget dengan berita serangan yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Tetapi menurut sumber itu, mereka berpikir mengapa pihak otoritas Korea Utara merahasiakan berita tersebut. Anggota partai tentu sudah tahu mengenai berita itu dari kenalan mereka di Cina bahwa perang telah dimulai, tetapi mereka lebih tertarik apa sebab Rusia menginvasi Ukraina, kata sumber tersebut. Sumber kedua mengamini informasi bahwa Korea Utara diyakini berusaha ikut perang untuk membantu Rusia. Mereka, otoritas Korea Utara, tidak hanya mengatakan Rusia sedang perang, mereka juga memerintahkan kami untuk bersiap ikut dalam peperangan secepatnya dalam kondisi apapun. Sebagai tanggapan, beberapa warga menunjukkan reaksi radikal, mengatakan mereka berharap perang akan pecah dan sistem menjijikkan yang kita jalani ini akan berakhir, kata sumber itu. Rusia kirim teror udara ke Inggris, sinyal perang Eropa bisa terjadi, Amerika naikkan anggaran perang. Rusia belakangan ini kirim teror udara ke Inggris itu sebagai sinyal perang Eropa bisa saja terjadi. Amerika berencana untuk menaikkan anggaran perang Ukraina dan terus meminta persetujuan di parlemen. Perang Rusia-Ukraina belum ada tanda-tanda untuk berakhir. Rusia terus melakukan serangan ke wilayah Ukraina. Bahkan Amerika sudah mengirim heavy artillery ke Ukraina minggu ini untuk membantu Ukraina. Alat perang yang mempunyai massa destruktif tersebut dikirim dalam jumlah sangat banyak oleh Amerika ke Ukraina. Kiriman senjata tersebut menggenapi lebih dari $5 billion nilai senjata yang telah dikirim Amerika ke Ukraina, sekaligus menandakan akan semakin besar kerusakan yang terjadi di Ukraina. Rusia sudah mengirim teror ke Inggris sebagai sinyal perang Eropa bisa terjadi. Mungkinkah perang dunia ketiga benar-benar akan terjadi? Rusia mengirim teror ke Inggris dengan mengirimkan sejumlah pesawat pembom ke Inggris. Ini sinyal perang Eropa bisa saja terjadi. Mardi Gubowick melakukan analisa terhadap perang Rusia-Ukraina yang terus berlanjut melalui video YouTube Bosman Mardigu yang tayang kemarin. Dalam YouTube yang berjudul Hitung Mundur WW3, Amerika serius akan gempur Rusia setelah Putin pancing Biden. Kata Mardi Gubowick, sebelumnya 2 pesawat pembom Rusia telah memasuki wilayah pertahanan udara Inggris. Hal itu jelas membuat RAF atau Royal Air Force
panik dan full alert, sehingga dalam hitungan menit Inggris langsung menerbangkan pesawat tempur Typhoon untuk mengcounter kehadiran 2 pesawat pembom Rusia tersebut. Sebelumnya pun ada 4 pesawat pengebom jarak jauh Rusia mengitari garis pertahanan udara Skotlandia, kata Mardigu Wowek. Pesawat tersebut berjenis Tupolev atau Tu-95, sebuah pesawat besar yang diterbangkan menggunakan 4 mesin turboprop. Pesawat bomber dan platform misil Rusia buatan tahun 1952 dan pertama kali diluncurkan. Meski pesawat tua, namun hal tersebut dikatakan merupakan strategi Putin untuk membuat wake up call ke Inggris, jangan macam-macam ke Rusia. Meski Rusia punya pesawat pembom jarak jauh lainnya yang lebih canggih, yaitu Tu-160 lebih modern, lebih canggih. Nyatanya 2 kali penerbangan dalam 2 hari mengirimkan pesawat pembom tua saja sudah membuat Inggris panik. Pertama, 4 pesawat pembom, yang terakhir 2 pesawat pembom Rusia yang terbang langsung ke Inggris hingga hanya berjarak 50 km dari wilayah udara Inggris. Hal itu membuat Inggris langsung menerbangkan jenis jet fighter Typhoon sebanyak 12 pesawat langsung menjaga perbatasan udara tersebut. Jika benar pesawat pengebom Rusia tadi terus masuk ke Skotlandia menjurus ke London, rasanya akan terlambat diantisipasi. Namun bagi Inggris, pengiriman pesawat pengebom jarak jauh oleh Rusia tersebut merupakan pesan yang mengerikan. Kata Mardigu Wowek, ada pesan lain yang ingin Putin sampaikan. Seperti kita tahu, Swedia dan Finlandia ingin bergabung dengan NATO, dan 2 simulasi udara pesawat pembom Rusia ke Inggris sebelumnya tidak hanya membuat panik Inggris, namun juga Swedia dan Finlandia termasuk NATO. Pesan singkat Rusia ini kalau tidak difahami, artinya perang di Eropa bisa meletus. Meski begitu, belum cukup membuat Amerika bergeming. Dengan menyetir perkataan Biden, kita akan selesaikan Rusia, Amerika mengirimkan amunisi roket dan artileri darat besar. Semua informasi dikuatkan dengan kehadiran Antony Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika, yang bertemu 3 jam dengan Zelensky. Masuknya senjata berat dan berbagai amunisi senilai $800 juta memastikan rencana NATO mendukung strategi baru yang Ukraina akan jalankan. Sebelumnya, strategi Putin adalah mengepung 30 juta warga Ukraina dalam membuat Eropa Barat bangkrut. Ukraina berhasil bertahan dengan senjata pribadinya. Warga sekitar sudah mengungsi dan Ukraina akan menyerang balik. Ada beberapa hal yang dilakukan Rusia saat ini dalam menghadapi Ukraina. Pertama, Rusia mengirimkan pasukan baru ke Belarusia dalam jumlah masif 50 ribuan tentara. Hal ini menandakan akan juga menyerang Ukraina dari sisi utara kembali. Kedua, kepungan dari timur menjurus ke Moldova dan wilayah Transnistria untuk mendorong penduduk Ukraina mengungsi keluar Ukraina